Saat kalian gagal bayar di pinjol, tentu kalian akan mendapatkan sangat banyak sekali teror penagihan yang bertubi-tubi dari debt collector pinjolnya. Baik pagi, siang, sore, malam, dan itu akan terus-menerus berdatangan tanpa mengenal waktu, yang jumlahnya atau durasinya itu bisa hingga ratusan setiap harinya. Teror penagihannya biasanya dikirim lewat WA, SMS, dan juga teleponan langsung. Tentu teroran-teroran seperti ini terasa sangat mengganggu sekali. Ini akan membuat Anda stres, kepikiran, dan akan mengganggu hari-hari Anda. Dan yang lebih gilanya lagi, ancaman-ancaman dan kata-katanya itu yang tidak beretika. Dan yang paling bikin kesalnya lagi, ketika kita diteleponin pada saat urgent, seperti pada saat melakukan ibadah atau sedang sholat, saat sedang ada tamu, bahkan pada saat kita tertidur lelap sekalipun di tengah malam, mereka masih saja melakukan gangguan atau meneleponin kita. Inilah yang membuat kita kesal. Tentu kita sangat kesal dan kita sangat geram dan bahkan sangat emosi. Kita ingin rasanya marah-marah. Sampai-sampai kita ingin rasanya handphone kita ini kita buang saja. Atau paling tidak kita maunya ganti saja nomor handphone kita supaya debt collectornya tidak bisa lagi melakukan panggilan ataupun meneror kita. Tapi yang menjadi pertanyaan dan yang ditakutkan oleh banyak nasabah Galbay itu adalah, apakah dengan mengganti nomor handphone itu ada resikonya? Apakah dengan mengganti handphone beresiko atau berakibat buruk bagi kitanya sendiri? Kalau beresiko, kira-kira apa resikonya dan apa dampaknya bagi kita? Apakah debt collectornya akan semakin marah kepada kita? Apakah debt collectornya akan langsung berkunjung ke rumah karena kita sudah tidak bisa dihubungi lagi lewat SMS, WA, atau teleponan? Dan apakah dengan mengganti nomor ada risiko hukumnya? Karena mengganti nomor pada saat Galbay itu bisa saja terindikasi untuk menghindari atau lari dari tanggung jawab supaya kita tidak membayar hutang kita. Jadi bisa saja mungkin kita dilaporkan karena berniat tidak membayar. Nah, inilah yang akan saya jelaskan, yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini kepada teman-teman Galbay. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengundang dulu teman-teman yang masih ragu-ragu untuk Galbay, yang masih takut-takut, dan yang butuh booster mental. Saya undang teman-teman untuk bergabung ke grup Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ada banyak teman-teman senior Galbay dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang sudah Galbay di banyak pinjol. Dan mereka siap dengan senang hati untuk mendukung kalian, mensupport kalian, memberikan kalian semangat, dan menjawab semua pertanyaan dan kebingungan kalian tentang masalah Galbay. Jadi silakan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, mari kita lanjut pembahasan kita. Apakah ganti nomor HP saat Galbay itu bisa beresiko dan apa saja risikonya? Dan sejauh mana akibatnya yang akan kita tanggung atau yang akan kita terima ketika kita mengganti nomor telepon pada saat kita Galbay? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu sangat mengganggu, terutama bagi teman-teman yang baru saja Galbay, yang belum paham tentang Galbay. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul atau yang timbul dari teman-teman atau di pikiran teman-teman adalah, apakah aman ya kalau ganti nomor? Saking kesalnya ini Anda diteror terus. Apakah nanti saya bisa dipenjara kalau saya ganti nomor? Apakah debt collector akan langsung datang? Dan lain sebagainya. Jadi akan ada timbul banyak pertanyaan di dalam benak saudara karena mungkin teman-teman yang Galbay pernah melihat suatu konten atau suatu berita di media sosial atau di mana saja yang mengatakan bahwa ganti nomor handphone itu berbahaya karena Anda terindikasi menghindar dari tanggung jawab untuk membayar hutang. Baik, kita akan bahas. Ada beberapa poin penting yang harus Anda ingat ketika ganti nomor. Mungkin saja teman-teman akan langsung didatangi oleh debt collector pinjolnya karena debt collector pinjolnya sudah tidak bisa lagi menghubungi kalian. Mungkin juga debt collectornya akan langsung menghubungi ke nomor-nomor kondar atau bahkan keluar kondar. Dan juga mereka akan mencoba masuk ke akun-akun media sosial kalian dengan tujuan supaya mereka bisa meneror kalian lewat akun media sosial kalian. Tapi kalau untuk dikasuskan atau dipenjara hanya karena ganti nomor saat Galbay, itu tidak akan pernah terjadi.
Intinya, ganti nomor saat galbay itu tidak ada bahaya hukumnya. Justru dengan ganti nomor pada saat galbay lah, itu akan membuat hidup Anda lebih tenang. Hidup Anda akan lebih nyaman dan lebih santai. Karena Anda tidak akan diteror lagi secara terus-menerus oleh debt collector pinjolnya lewat WA, SMS, ataupun lewat teleponan langsung. Tidak akan ada lagi yang namanya teroran-teroran atau intimidasi yang mengganggu aktivitas Anda. Anda tidak akan stres lagi karena teroran debt collector pinjol. Dan ganti nomor itu tidak bisa dikasuskan atau bahkan dipidana. Tidak bisa. Karena dalam perjanjian kontrak hutangnya ketika pengajuan ke pinjolnya, tidak ada bunyi atau perjanjian yang mengatakan bahwa nasabah tidak boleh mengganti nomor handphone pada saat galbay. Tidak ada. Jadi tidak akan menyalahi aturan apapun ketika Anda ganti nomor. Jadi ganti nomor HP saat galbay itu sah-sah saja, baik secara hukum maupun secara perjanjian hutang piutang di perjanjian pada saat pengajuan atau permintaan Anda untuk meminjam ke pinjolnya. Loh, tapi kan kalau ganti nomor, DC-nya akan lebih cepat datang ke rumah. Langsung menghubungi ke Kondar, keluar Kondar. Atau bisa langsung nyebar data-data kita di sosmed dan mempermalukan kita. Kalau masalah debt collector datang ke rumah, Anda tidak usah takut. Yang pertama yang harus Anda ingat dan Anda pahami adalah debt collector yang datang ke rumah itu dibatasi dan diatur oleh aturan penagihan dari OJK. Jadi aturan penagihan ini membatasi mereka, membatasi perbuatan dan kelakuan mereka. Jadi ada tugas dan tanggung jawab mereka yang diatur dan dibatasi oleh undang-undang yang diterbitkan oleh OJK. Silahkan Anda pelajari dan Anda pahami peraturan tersebut. Anda bisa mencarinya di media sosial atau Anda googling di Google atau di internet. Itu artinya debt collector yang datang ke rumah Anda tidak akan berani macam-macam dan tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Karena ada risiko hukum dan sanksi hukum yang akan mereka hadapi, yang akan mereka tanggung jika mereka berani macam-macam pada saat berkunjung ke rumah Anda. Itu perlu Anda ingat dan Anda pahami. Yang kedua, debt collector itu datang ke rumah Anda dan Anda berada di rumah Anda, di daerah Anda, di daerah kekuasaan Anda. Rumah Anda tentu adalah wilayah kekuasaan Anda. Tentu Andalah yang punya kuasa di rumah Anda. Dan Andalah yang pegang kendali di sana. Dan orang-orang sekitar juga sudah tentu berpihak kepada Anda. Jadi kalau terjadi sesuatu dan Anda berteriak, Anda minta tolong, maka pada saat itu juga debt collectornya langsung berada dalam bahaya. Dan debt collectornya pun sadar akan hal itu. Debt collectornya paham itu. Makanya debt collector yang datang ke rumah itu jauh lebih ramah, jauh lebih sopan, jauh lebih bisa diajak berdiskusi daripada debt collector yang meneror lewat WA, SMS ataupun teleponan. Jadi mereka itu jauh lebih ramah, nggak usah takut. Makanya debt collectornya tidak akan berani macam-macam. Selain itu, tentu hak hukum berpihak kepada Anda karena Anda pemilik rumah. Anda ada di lingkungan Anda dan aturan yang di rumah Anda Andalah yang menentukannya. Siapa yang boleh masuk ke rumah Anda, siapa yang tidak boleh berkata begini di rumah Anda, orang harus bersikap begini di rumah Anda. Aturan-aturan tersebut Andalah yang menentukannya dan Anda sah di mata hukum dalam melakukan hal itu. Jika Anda tidak mengizinkan, maka tidak ada yang boleh melakukan sesuatu hal di rumah Anda. Itu ada undang-undangnya dan itu ada hukumnya dan risikonya jika dilanggar. Seperti salah satu contohnya adalah pasal dilarang masuk 551. Dan pasal-pasal lainnya ada begitu banyak. Berbuat keonaran, mengganggu ketentraman, dan lain sebagainya. Itu Anda di rumah Anda, lingkungan sekitar, dan hak hukum tentu berpihak kepada Anda. Jadi jangan takut dengan yang namanya debt collector datang ke rumah Anda. Dan yang terpenting adalah ketika debt collector datang ke rumah Anda, jangan pernah mau berjanji kapan mau bayarnya. Dan jangan pernah mau menandatangani surat dalam bentuk apapun. Supaya jangan nanti Anda sampai terpojok atau Anda tidak bisa mengelak hanya karena janji-janji atau surat-surat yang Anda tandatangani tadi. Yang ketiga, ketika debt collector datang ke rumah Anda, suruh debt collectornya untuk menunjukkan terlebih dahulu kelengkapan data-datanya sebelum Anda mempersilahkannya untuk masuk ke rumah.
Karena debt collector resmi itu, debt collector yang asli itu harus dilengkapi dengan ID card, surat tugas, dan surat sertifikasi penagihan dari OJK atau AFVI. Dan semua data-data tersebut harus ditunjukkan kepada Anda dan harus sesuai dengan identitas di KTP-nya. Jangan sampai yang datang beda, yang punya surat tugas dan surat sertifikasinya juga berbeda, artinya orang lain. Nah, kalau debt collectornya tidak mempunyai data-data yang lengkap seperti yang saya katakan tadi dan harus ditunjukkan kepada Anda, maka Anda berhak untuk mengusir debt collectornya. Jangan mau menerima atau melayani debt collector tersebut. Siapa tahu itu debt collector penipu yang menyamar, yang mengaku-ngaku ditugaskan dari perusahaan pinjolnya. Karena sudah banyak yang tertipu dan sudah banyak korban. Sudah sering terjadi penipuan-penipuan dengan modus yang mengaku-ngaku jadi debt collector seperti ini. Jadi adalah wajar dan adalah sah jika Anda menolak untuk melayani debt collector yang tidak punya identitas lengkap dan tidak punya surat perintah atau surat tugas atau surat sertifikasi penagihan tadi. Nah, mengenai sebar data atau pelacakan data-data Anda di media sosial, ketika Anda ganti nomor, sebaiknya semua media sosial yang Anda punya langsung dikunci, langsung di-privat, atau bila perlu sebaiknya dihapus saja. Begitu juga dengan alamat email Anda, supaya debt collectornya tidak bisa lagi melacak atau menghubungi Anda lewat media sosial yang Anda punya, atau mengontrol atau mengambil atau ngehack data-data Anda dari media sosial yang Anda punya untuk mereka sebarkan dengan tujuan mempermalukan Anda supaya mereka bisa menekan Anda. Dengan mengganti nomor HP, mungkin mereka juga akan mencoba untuk menghubungi atau meneror ke kontak darurat atau bahkan keluar kondar, ke kontak atau ke nomor-nomor HP yang ada di handphone Anda. Sebelum mereka melakukan itu, pertama-tama Anda buat terlebih dahulu notifikasi atau semacam pemberitahuan yang memberitahukan bahwa Anda telah tertipu dan data-data Anda disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seandainya suatu saat nanti ada sesuatu atau ada teroran atau penagihan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, dan kepada siapa saja yang mengetahui atau mengenal saya, sebaiknya mohon diabaikan penagihan atau teroran tersebut. Karena itu adalah kerjaan orang yang tidak bertanggung jawab. Katakan begitu atau buat pengumuman atau notifikasi seperti itu. Kemudian kirimkan notifikasi tersebut atau pemberitahuan tersebut ke semua orang yang ada di daftar kontak Anda. Dan umumkan juga di semua media sosial yang Anda punya sebelum Anda mengganti nomor HP tadi dan menghapus semua media sosial yang Anda punya tadi. Jadi itu adalah caranya supaya Anda benar-benar aman ketika Anda mengganti nomor handphone. Jadi intinya, ganti nomor itu tidak ada risiko yang berarti kepada Anda sendiri. Asalkan Anda tahu cara dan langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau sudah gerah, Anda sudah capek nih, Anda sudah malas dengan gangguan teroran penagihan dari debt collector pinjolnya, maka silahkan ganti nomor HP Anda, tidak usah takut. Karena itu akan membuat Anda merasa lebih baik. Dan itu akan membuat Anda bebas dari teroran debt collector pinjolnya. Daripada Anda diganggu terus dan Anda jadi stres oleh karena ulah debt collector pinjolnya. Jadi Anda ganti saja nomor teleponnya, tidak ada masalah. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semangat galbay, utamakan kebutuhan keluarga dan juga kewarasan Anda dan juga mental Anda perlu Anda jaga. Jangan sampai hanya karena membayar pinjol, hidup Anda jadi sia-sia dan hidup Anda jadi berantakan dan kewarasan Anda jadi terganggu. Anda jadi stres terus. Jadi tetap semangat galbay, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.